Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab, Front Aliansi 1774-1. Ledakan. Suara keras meledak di langit. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari jimat di bawah telapak tangan Yun Feng dan langsung menembus tubuh jiwa darah sepenuhnya. Ark. Dengan teriakan parau, jubah hitam itu langsung robek. Bola berwarna hitam menyebar dari bawah jubah hitam dan dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Bagaimana mungkin seorang dewa penguasa bisa menolak kekuatan yang mulia? Bola hitam yang sangat pekat dengan cepat keluar dari warna hitam terang yang memenuhi langit. Yun Feng dengan cepat mengeluarkan kekuatan mentalnya dan memukul jiwanya. Namun, jiwanya hanya melemah sedikit dan tidak terluka parah. Ia mempercepat dan berlari sepanjang jalan, tapi sudah ditakdirkan bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri. Aku menunggumu, kata Kulanyi dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya di udara dan elemen cahaya terbang keluar dari tangannya seperti jaring, menutupi jiwa yang melarikan diri. Dia mengepalkan tinjunya dengan jari-jarinya yang ramping dan jaring yang dibentuk oleh elemen cahaya langsung menyusut, menyelimuti jiwa. Si. Elemen terang bertabrakan dengan elemen gelap dan mengeluarkan suara jeritan. Entitas jiwa yang menyelimutinya berjuang dalam kesakitan dan ingin terus menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melompat keluar. Namun, Kulanyi mencibir. Elemen cahaya meningkat lagi dan menyelimutinya sepenuhnya. Ark, kali ini, jeritan jiwa. Ia akhirnya berhenti meronta dan benar-benar tenang. Yun Feng bergegas mendekat. Kekuatan jimat di tangannya telah diledakkan olehnya. Dia telah menggunakan ketiga jimat tuannya. Kali ini, dia mendapatkan sesuatu. Dia telah menangkap jiwa dewa tingkat penguasa. Meskipun kekuatan jimat tuannya sangat besar, karena kekuatannya terus meningkat dan jiwa darah terus berkembang, Yun Feng mengerti bahwa dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada hal-hal eksternal pada akhirnya. Tak lama lagi, bahkan kekuatan dewa yang mulia mungkin tidak akan mampu melukai jiwa darah dengan parah. Dia harus menggunakan kekuatannya. Kali ini tidak sia-sia menggunakan jimat tuannya untuk membunuh Jenderal Jiwa Darah. Kulanyi menarik kembali elemen cahayanya. Jiwanya sangat lemah di bawah selubung elemen cahaya. Meskipun dia berada di tingkat dewa penguasa, jiwanya tidak akan mampu berbuat banyak setelah kehilangan tubuhnya. Saya tidak akan mengatakan apapun. Tidak ada gunanya bagimu untuk menangkapku. Kulanyi mengangkat alisnya. Yun Feng mencibir dan langsung menutup mata hitamnya. Kesadarannya tenggelam dalam kegelapan. Mata merah. Yun Feng meraung. Setelah sekian lama berada dalam kegelapan, terdengar suara rantai. Apa yang salah? Sepasang mata merah besar perlahan terbuka. Terakhir kali dia mendapatkan benih elemen air, sepertinya itu menghabiskan banyak tenaganya. Si mata merah di depannya tidak semeriah sebelumnya. Kamu bisa menelan jiwa binatang ajaib, tapi, bagaimana dengan manusia? Kata Yun Feng perlahan. Mata merah tertegun sejenak. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Manusia, itu tergantung pada manusia seperti apa mereka. Bagaimana jika itu adalah jiwa dari anggota jiwa darah? Jejak ketertarikan muncul di mata merah raksasa itu. Saya sangat tertarik pada manusia yang berhubungan dengan binatang ajaib. Yun Feng mengerutkan kening. Dia agak mengerti apa yang dimaksud mata merah. Tampaknya jiwa yang bisa ditelannya bukan hanya binatang ajaib, tapi juga manusia yang berhubungan dengan binatang ajaib. Tepatnya, selama manusia memiliki elemen binatang ajaib di tubuhnya, seperti dia dan Zeran, jiwa mereka juga bisa ditelan olehnya. Yun Feng tidak yakin apakah orang-orang dari jiwa darah ada hubungannya dengan binatang fantastik kegelapan. Bagaimana jika kamu hanya menelan jiwa manusia? Mata merah tertawa terbahak-bahak. Menurutmu tubuhmu itu apa? Sebuah tubuh hanya dapat memiliki satu jiwa. Jika yang kedua ditambahkan, tubuh pasti tidak akan mampu menampungnya. Yun Feng mengerutkan kening. Si mata merah tersenyum lagi. Tidakkah kamu selalu suka mengambil risiko dan mencoba? Meski aku tak bisa melahap jiwa manusia, aku tetap bisa menjaga nyawamu. Jika saya tidak bisa melahapnya, saya bisa mengirimkannya nanti. Yun Feng mengangkat alisnya. Ia memiliki kemampuan seperti itu. Mata merah perlahan menyipitkan matanya. Namun, saya tidak selalu berhasil. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Dia tentu tahu bahwa segala sesuatunya berisiko. Dia tidak akan berhasil tanpa mengambil risiko tertentu.
Jika kamu melahap jiwa setingkat dewa penguasa, seberapa besar kekuatanku akan meningkat. Tingkat dewa-dewa. Mata merah tercengang. Kamu baru berada di kelas 2 tingkat Raja Dewa saat ini. Kamu menangkap jiwa dewa tingkat dewa. Yun Feng mengangguk saat keterkejutan melintas di mata si mata merah. Jika kamu berada di tingkat dewa penguasa, jika aku bisa melahapnya, kekuatanmu dapat meningkat 3 tingkat. 3 tingkatan, yang berarti tingkat 5 dari tingkat Raja Dewa. Yun Feng mengerutkan kening. Memang panjang dan sulit untuk meningkatkan kekuatan di tingkat Raja Dewa. Jiwa dewa tingkat penguasa hanya bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 tingkat, tapi itu masih cukup besar. Kelas 5 tingkat Raja Dewa. Dia dan Lanyi sama-sama berada di kelas 5 tingkat Raja Dewa. Jika kekuatannya meningkat lagi, dia bisa bertarung dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di lain waktu. Tunggu sebentar, saya akan mengirimkan jiwa itu. Saya harap Anda bisa memakannya. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan kesadarannya langsung hilang. Mata merah akhirnya bergumam, bagaimana sebenarnya dia bisa menangkap jiwa dewa penguasa. Level yang dia lewati tidak hanya kecil. Yun Feng membuka mata hitamnya. Jiwa yang lemah dikendalikan dengan kuat oleh Kulanyi dalam elemen cahaya. Melihat Yun Feng membuka matanya, dia tersenyum jahat. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku tidak akan mengatakan apapun. Yun Feng, jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku. Kulanyi mengepalkan tangannya dan elemen cahaya segera mengencang. Jiwa menjerit kesakitan. Yun Feng tersenyum dingin dan meraih jiwa di tangannya, meremasnya dengan kuat. Mata hitamnya berkilauan dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat jiwa sedikit takut. Apa yang kamu lakukan? Yun Feng mengangkat bibir tipisnya dan berkata dengan lembut, mari kita lihat berapa banyak energi yang bisa kamu berikan padaku. Apa maksudmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Jiwa itu menjerit. Detik berikutnya, bibir merah Yun Feng terbuka dan dia langsung menelan jiwa itu, mengirimkannya ke mata merah. Kulanyi tercengang. Dia tahu bahwa dia bisa menelan Beast Souls untuk menyerap energi. Kapan dia bisa menelan jiwa manusia? Meskipun jiwa darah itu luar biasa, mereka semua adalah manusia sungguhan. Apakah dia dalam bahaya? Yun Feng telah menelan jiwa itu. Kulanyi tidak berani melakukan apapun, takut kecerobohannya akan membuatnya takut dan menimbulkan konsekuensi yang lebih serius. Dia hanya bisa tenang dan menunggu, siap menyelamatkannya kapan saja. Hatinya sudah berdebar-debar, takut sesuatu akan terjadi pada Yun Feng. Bab 1775, Front Aliansi, 2. Penerjemah, Editor Terjemahan Henye. Waktu berlalu menit demi menit. Yun Feng berdiri di sana dengan mata hitam tertutup dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kulanyi tidak mengetahui situasi di tubuhnya, jadi dia masih tidak berani bersuara. Dia bahkan memperlambat nafasnya dan hampir tidak bisa mendengarnya. Feng Feng. Kulanyi hanya bisa berseru dengan cemas di benaknya, berharap Yun Feng akan segera bangun. Dia menunggu dengan sabar sampai dia kehabisan kesabaran. Pada saat ini, badai energi tak kasat mata terus berputar dan terakumulasi di tubuh Yun Feng. Kekuatan Yun Feng seperti gunung berapi yang bisa meledak kapan saja. Mata Kulanyi berbinar. Pusaran energi langsung meledak, dan kekuatan Yun Feng meningkat 3 tingkat seperti roller coaster. Auranya berubah, dan kekuatannya berubah. Kulanyi terkejut. 3 kelas. Dia telah naik 3 tingkat. Kecepatan macam apa itu? Aura milik Raja Dewa kelas 5 menyebar dari tubuh Yun Feng dan menuju kehampaan. Ruang itu sepertinya tertekan dan mengeluarkan suara yang sedikit terdistorsi. Dia membuka mata hitamnya dan semua auranya langsung ditarik kembali. Selamat, kelas 5 tingkat Raja Dewa, kata Kulanyi sambil tersenyum. Yun Feng mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Merasakan energi kuat yang memenuhi tubuhnya, dia merasa hal itu agak sulit dipercaya. Mata merah benar-benar bisa melakukannya. Itu menelan seluruh jiwa dewa penguasa jiwa darah. Dapat dikatakan bahwa itu mengeluarkan semua energi tanpa membuangnya. Dia berada di puncak kelas 5 tingkat Raja Dewa saat ini. Jika saatnya tiba, dia bisa membuat terobosan lain. Binatang fantastis kegelapan benar-benar ada di tangan jiwa darah. Yun Feng mengerutkan kening dan berkata. Mata merah jelas merasakan aura halus binatang ajaib selama proses melahapnya. Jika tidak, ia tidak akan berhasil menelan jiwa. Tampaknya memang benar bahwa jiwa darah memiliki binatang fantastik kegelapan di tangan mereka.
Setiap anggota jiwa darah berhubungan dengan elemen gelap. Apakah itu juga karena kegelapan Fantastical Beasts? Ku Lanyi menebak. Hati Yun Feng tenggelam. Binatang fantastik kegelapan ada di tangan jiwa darah, tapi mereka tidak menguasainya sepenuhnya. Dia juga punya bagian di dalamnya. Selain itu, benih elemen gelap mungkin berada di bawah kendali jiwa darah. Jika aku benar, eselon atas dari jiwa darah semuanya terkait dengan binatang fantastik kegelapan. Anggota biasa lainnya berbeda. Ku Lanyi mengangkat alisnya dan mengerti apa yang dimaksud Yun Feng. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Ini menegaskan sesuatu. Beberapa tebakan awal saya dapat dikonfirmasi. Dengan cara ini, tindakan pencegahan kami di masa depan dapat diandalkan. Ku Lanyi mengangguk dan terkekeh. Kali ini kamu membunuh dewa penguasa dan memberikannya. Blood Souls merupakan pukulan di kepala. Mereka akan mengertakkan gigi karena kebencian. Yun Feng terkekeh. Kita harus memberitahu mereka bahwa saya tidak selalu mengelak. Aku juga akan melawan dengan sengit. Ku Lanyi tiba-tiba menjadi serius. Dengan cara ini, sikap jiwa darah terhadapmu akan berubah lagi. Mereka akan lebih memperhatikan Anda dan berharap bisa melenyapkan Anda. Di mata mereka, kamu mungkin dianggap sebagai masalah besar setelah ini. Yun Feng mengerutkan bibirnya dengan hanya rasa dingin di wajahnya. Tidak apa-apa. Jiwa darah dan aku telah menjadi musuh bebuyutan. Tak satu pun dari kita akan membiarkan pihak lain bersenang-senang. Salah satu dari kita akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Yun Feng sudah bersiap untuk mati ketika dia memulai perjalanan ini. Dia terus bergerak maju. Apa yang menunggunya mungkin adalah puncak kekuatannya, atau undangan kematian. Dia tidak takut mati. Dia tidak pernah takut akan hal itu. Keduanya segera kembali setelah membunuh dewa penguasa. Pelaku blokade luar angkasa telah mati dan blokade luar angkasa juga telah dipatahkan. Selain dewa-dewa ini, hanya ada sekelompok antek yang tersisa. 5 binatang ajaib yang dikontrak Yun Feng telah membunuh selusin orang jiwa darah, dan orang-orang jiwa darah yang bertarung dengan 3 master balai melihat bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri ketika mereka memiliki kesempatan. Ketiga Hall Master telah bertarung begitu lama, namun pada akhirnya mereka tetap membiarkan musuh kabur. Mereka semua sedikit marah. Beruntung situasi di lokasi kejadian sudah terkendali sepenuhnya. Lebih dari separuhnya tewas atau terluka dan banyak apoteker yang tewas. Kerugian ini tidak bisa dihindari. Serangan mendadak jiwa darah kali ini juga membangunkan benua timur dan benua barat. Benua timur dan benua barat pada awalnya tidak mengetahui tentang jiwa darah, tetapi mereka harus memperhatikannya sekarang. Situasi sudah sepenuhnya stabil. Kontes farmasi berakhir dengan kekacauan dan pertumpahan darah. Serangan jiwa darah berhasil dihalau sepenuhnya. Yun Feng berkontribusi besar. Setelah kontes farmasi berakhir, Yun Feng tidak langsung pergi bersama Ku Lanyi, karena terlalu banyak orang yang dia kenal yang hadir. Ada hal penting yang harus dia jelaskan kepada para pemimpin benua timur dan benua barat. Sangat penting untuk menggabungkan kekuatan. Para pemimpin benua timur dan benua barat kembali ke wilayah Kekaisaran Seng Yao terlebih dahulu. Mereka beristirahat di istana kerajaan Kekaisaran Seng Yao dan bertemu. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Dan King dan Dansu juga datang. Kali ini, target Blood Souls adalah para apoteker. Serikat apoteker tidak bisa hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Orang-orang ini tidak mengetahui detail jiwa darah. Yun Feng pertama kali memberitahu mereka tentang tindakan, tujuan, dan sarana jiwa darah. Setelah itu, para pemimpin benua timur dan benua barat sedikit terkejut. Sebenarnya ada organisasi seperti itu yang mengintai. Dan King dan Dansu terkejut. Jika bukan karena pengalaman mereka sendiri kali ini, mereka tidak akan berani mempercayainya. Para pemimpin benua timur dan benua barat tidak terlihat baik. Yun Feng menjelaskan kekuatan jiwa darah dengan sangat jelas. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan berat. Benua timur dan benua barat bisa dikatakan berada dalam bahaya besar saat ini. Tujuan dari jiwa darah, seperti yang kamu katakan, hanyalah beberapa garis keturunan keluarga khusus. Kami, Kaisar Kekaisaran Seng Yao berkata dengan kilatan di matanya. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan mencibir. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Setelah jiwa darah siap, siapa yang bisa melarikan diri? Kaisar Kerajaan Seng Yao tampak sedikit malu. Menghindarinya adalah solusi terbaik. Saat ini, hanya benua tengah dan wilayah dalam yang memiliki kekuatan untuk melawan jiwa darah, kata Master Balai Seribu Salju.
Kalaupun kita membantu, itu hanya setetes air di ember. Itu tidak akan terlalu berguna. Keluarga Yun, sebaliknya, adalah kekuatan utama. Apakah kamu tidak tahu prinsip akumulasi? Ada jiwa darah yang kuat dan lemah. Anda tentu saja tidak bisa menghadapi yang kuat, tetapi tidak bisakah Anda menghadapi yang lemah? Kulanyi berkata dengan nada mengejek dalam kata-katanya. Master Balai Seribu Salju tersipu malu. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Bab 1776, Front Aliansi 3. Teman-teman, meskipun jiwa darah sangat kuat, pihak kita juga tidak lemah. Jika kita tidak bisa bergabung, jiwa darah pasti punya peluang. Daripada membiarkan mereka mengalahkan kita satu persatu, aliansi akan memberi mereka tekanan. Kata-kata Yun Feng tulus. Dari segi kekuatan, keempat keluarga kuno tentu saja yang terkuat di antara manusia. Mereka tentu saja merupakan kekuatan utama untuk menghadapi jiwa darah. Namun, bukan berarti mereka tidak membutuhkan dukungan kekuatan lain. Keempat keluarga itu hanya berurusan dengan inti jiwa darah. Kebanyakan orang dari jiwa darah masih harus dilawan oleh kekuatan aliansi. Ada keheningan di tempat kejadian. Mereka yang berkuasa tahu apa artinya bergabung dengan aliansi ini. Melawan jiwa darah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Yun Feng berkata, ini semua sukarela. Itu akan menjadi pilihanmu untuk tidak ikut campur. Apa maksudmu dengan tidak ikut campur? Tidak ada yang bisa menghindarinya. Bright Moon Hall akan bergabung. Ketua Aula dari Aula Bulan Cerah adalah orang pertama yang berbicara. Yun Feng sedikit terkejut. Memikirkannya dengan hati-hati, kepala balai memperlakukannya dengan cukup baik. Dia adalah orang yang memberinya finger spiritual jade saat itu, yang memainkan peran besar. Hall Master, apakah kamu sudah memikirkannya? Kata Master Balai Hutan Leluhur dengan sinis. Kamu harus tahu bahwa Blood Souls tidak mudah untuk dihadapi. Benua Barat mungkin bukan target mereka. Mengapa kamu harus mati demi orang lain? Master Balai Seribu Salju mengerutkan kening. Tuan dari Balai Hutan Leluhur benar. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya lagi, Master of the Bright Moon Hall? Hall Masters, mohon pikirkan baik-baik, kata Yan Ming, yang diam. Jika Anda tidak mau bergabung, tidak apa-apa. Namun, semua kerjasama dari Bright Moon Hall dengan Anda mungkin akan dihentikan. Apa yang dikatakan Yan Ming membuat ekspresi Master Aula Hutan Leluhur dan Master Aula Seribu Salju berubah drastis. Yun Feng mengangkat alisnya. Tampaknya Yan Ming memang memegang sesuatu di tangannya. Kerja sama. Apakah dia menguasai seluruh jalur kehidupan ekonomi benua barat? Pemimpin Aula Bulan Cerah tertawa terbahak-bahak. Nak, jangan menakuti kedua Hall Master. Yan Ming mengerutkan bibirnya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Wajah Master Aula Hutan Leluhur dan Master Aula Seribu Salju berkilauan. Jelas sekali mereka berada dalam dilema. Institut Farmasi harus bergabung. Tujuan Blood Souls mencakup apoteker. Kita tidak bisa menghindarinya. Jika terjadi perang, kamu memerlukan dukungan ramuan, kata Dan King. Yun Feng agak khawatir. Sesepuh, ini adalah keputusan besar. Apakah Anda tidak perlu bertanya kepada Presiden Serikat Apoteker? Itu hanya sekedar nama. Dan King dan aku yang mengambil keputusan akhir, kata Dansu dengan ekspresi yang luar biasa serius dan tegang. Dan King terkekeh. Memang benar demikian. Kita bisa membuat keputusan penting. Saya tidak berpikir yang lain akan keberatan. Yun Feng mengangguk. Itu hebat. Penatua dan King benar. Dukungan ramuan sangat penting. Tetua ramuan tertawa kecil di sampingnya. Nak, Juxing akan bergabung karena kamu. Kelima tetua tidak akan keberatan. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan mengangguk sambil tersenyum. Akan sangat membantu jika Juxing bisa bergabung. Para pemimpin tiga kerajaan di benua timur tidak melakukan apapun. Pada akhirnya, mereka saling memandang dan dengan enggan mengatakan ingin bergabung. Di bawah tekanan Yun Feng, penguasa Balai Hutan Leluhur dan penguasa Balai Seribu Salju juga membuat keputusan setelah berjuang. Hal itu tidak bisa dihindari. Jika mereka tidak bergabung, mereka akan benar-benar terkucil. Dengan cara ini, benua timur dan benua barat hampir tidak mencapai konsensus dan bergabung dalam aliansi melawan jiwa darah. Dan King berpikir sejenak. Nak, dengan hubunganmu dengan Mercenary Union, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Mercenary Union untuk bergabung, kan?
Persatuan Tentara Bayaran Maple Merah pasti akan bergabung, kata Yan Ming di samping. Kekuatan tempur tim Tentara Bayaran Maple Merah sekarang menjadi yang teratas dalam kelompok tentara bayaran di benua timur. Status mereka dapat dianggap sebagai pemimpin Mercenary Union. Penambahan tim Tentara Bayaran Maple Merah pasti akan memimpin kelompok tentara bayaran lainnya, dan Yun Feng memiliki daya tarik mutlak di Serikat Tentara Bayaran. Itu tidak akan menjadi masalah. Yan Ming melirik Yun Feng setelah mengatakan itu. Yun Feng tercengang. Dia begitu akrab dengan bisnisnya. Inilah situasi di benua timur. Zhan Li, Presiden Mercenary Union, memproklamirkan dirinya sebagai ayahnya. Bagaimana Mercenary Union tidak bergabung dengan aliansi ketika dia memberi perintah? Akan lebih mudah jika Mercenary Union bergabung. Para pemimpin tiga kerajaan di benua timur jelas merasa lega dan wajah mereka jauh lebih santai. Yan Ming mencibir ke samping. Apa yang perlu ditakutkan? Apakah menurut Anda kekuatan aliansi hanya sebesar itu? Saya pikir ini lebih dari itu. Kulanyi mengerutkan kening. Yan Ming sangat jeli. Dia melihat begitu banyak. Apa maksudmu? Master of the Bright Moon Hall juga bingung. Mata hitam Yan Ming dalam dan nadanya dalam dan jelas. Dia berkata, itu. Blood Soul bukan hanya musuh yang kuat di dunia manusia, tapi juga di dunia Magic Beast. Dengan identitas dan kemampuan Yun Feng, tidak mengherankan jika dia mengikat sekutu dari binatang ajaib, kan? Yun Feng kaget. Yan Ming terkekeh dan menatap Yun Feng dengan senyuman di matanya. Apakah saya benar? Yun Feng mengerutkan bibirnya. Yan Ming terlalu pintar. Tentu saja, sekutu binatang ajaib sangat diperlukan. Semua orang di tempat kejadian menunjukkan keterkejutan dan kekaguman di wajah mereka. Yun Feng adalah satu-satunya manusia yang bersekutu dengan binatang ajaib. Manusia manakah yang memiliki hubungan persahabatan dengan binatang ajaib? Bagaimana mereka bisa membiarkan binatang ajaib bekerja untuk mereka? Yun Feng, kamu bisa memberitahu kami lebih awal agar kami bisa merasa nyaman. Kaisar Ovei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jika kamu tidak bergabung, tidak ada gunanya meskipun dia mengatakan apapun. Yan Ming menghentikan kata-kata Kaisar Ovei. Yang ada hanya senyuman mengejek di sudut mulutnya. Kaisar Ovei menahan amarah di dalam hatinya dan tidak berani mengatakan apapun. Karena aliansi sudah terbentuk, harus ada pemimpinnya, kata Dan King. Semua orang di tempat itu tercengang dan tanpa sadar mereka menatap Yun Feng. Dalam hal kepemimpinan, Yun Feng tidak diragukan lagi adalah pemimpinnya. Nak, menurutku hanya kamu yang bisa. Tetua ramuan terkekeh dan berkata, kekuatan ini dikumpulkan karena kamu. Jika Anda bukan pemimpinnya, siapa yang harus melakukannya? Yun Feng tersenyum kecut. Dia lebih suka bekerja keras daripada mengambil apa yang disebut posisi kepemimpinan. Kepribadiannya tidak cocok sama sekali. Selain itu, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak punya waktu untuk mengelola seluruh aliansi sama sekali. Saya tidak cocok. Ini bukan kesopanan, tapi kebenarannya, kata Yun Feng. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Saya hanya memberi saran. Pilih pemimpin lain. Bab 1777, Front Aliansi, 4. Saya setuju. Yun Feng memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan dan tidak punya banyak energi untuk mengaturnya. Dia bisa menjadi pemimpin nominal, kata Master Balai Seribu Salju. Seorang pemimpin nominal dapat meyakinkan berbagai kekuatan dalam aliansi. Orang lain akan mengatur detailnya. Itu saran yang bagus, Master Balai Seribu Salju. Master Balai Hutan Leluhur langsung menyetujuinya. Yun Feng akan menjadi pemimpinnya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang lain. Kandidat ini harus memiliki kekuatan dan status yang cukup. Beberapa pemimpin di benua timur segera kehilangan harapan. Dari segi kekuatan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan tiga kepala balai di benua barat. Hanya dengan kekuatan Anda dapat mengintimidasi orang lain. Hanya dengan begitu orang-orang di aliansi akan diyakinkan, kata Master Balai Hutan Leluhur. Dia melirik ke benua timur dan terkekeh. Saya rasa tidak sedikit orang di timur. Benua memiliki kekuatan untuk berdiri. Benua timur agak malu. Anggota keluarga kerajaan di benua timur tidak peduli dengan kekuatan mereka. Bagaimanapun, mereka dilindungi oleh penjaga mereka. Tidak masalah selama mereka punya kekuatan, tidak seperti benua barat. Sepertinya kandidat ini hanya bisa dipilih dari benua barat. Apakah Anda keberatan? Kata Master Balai Seribu Salju.
Dan King dan Dansu tetap diam. Tidak peduli siapa yang memimpin mereka. Itu tidak menjadi masalah bagi tetua ramuan. Bahkan jika Juxing bergabung, itu tidak akan dimanipulasi oleh siapapun. Benua Barat tidak memiliki kemampuan. Apakah ada orang yang ingin merekomendasikan dirinya sendiri? Kulanyi meninggikan suaranya dan menatap guru Balai Seribu Salju dengan mata hitamnya. Apakah itu kamu, Tuan Balai Seribu Salju? Atau Master Balai Hutan Leluhur? Kenapa kita tidak bisa? Hall Masters tidak ragu-ragu. Kulanyi mengangkat alisnya dengan tatapan mengejek. Kenapa kamu tidak bisa? Bagaimana? Dalam hal kekuatan, ada banyak orang di aliansi yang lebih kuat dari dua Hall Masters. Identitas kami berbeda, kata Master Balai Hutan Leluhur. Kulanyi tersenyum lagi. Yun Feng adalah pemimpinnya. Anda hanya bawahan. Apakah kami membutuhkan kalian berdua untuk mengintimidasi orang lain dengan kekuatan kalian? Yun Feng saja sudah cukup. Dan identitasnya. Anda hanya Hall Masters. Bagaimana Anda bisa dihormati? Penanggung jawab harus mampu melakukannya. Saya khawatir otak kedua Hall Master tidak cukup. Kamu, kedua Hall Master cukup marah, tapi mereka tidak bisa membantah apapun. Memang itulah yang terjadi. Dari segi kekuatan dan identitas, Yun Feng saja sudah cukup. Teman-teman, saya merekomendasikan seseorang, kata Yun Feng. Dan King berkata, karena kamu merekomendasikan mereka, mereka pasti seseorang yang kamu percayai. Yun Feng mengangguk dan menatap Yan Ming dengan mata hitamnya. Yan Ming sedikit terkejut. Saya merekomendasikan Yan Ming. Master Aula Bulan Cerah sedikit terkejut. Dia kemudian tertawa. Tidak buruk, tidak buruk. Yan Ming tidak diragukan lagi pintar dan sangat cakap dalam melakukan sesuatu. Dia paling cocok. Tidak, kata Master Balai Seribu Salju dengan dingin. Dia terlalu muda dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia tidak memenuhi syarat. Jika dia tidak bisa melakukannya, mengapa dia masih memegang tali penyelamat Balai Seribu Salju di tanganmu? Ketua Aula dari Aula Bulan Cerah mengangkat alisnya dan melirik ke arah Ketua Aula dari Aula Hutan Leluhur. Kalian berdua tahu kemampuan Yan Ming. Kepalanya tidak ada bandingannya. Saya sudah mengenal Yan Ming sejak lama. Otaknya memang jempolan. Saya malu dengan inferioritas saya. Saya yakin dia tidak akan mengecewakan saya. Yun Feng memandang Yan Ming setelah mengatakan itu. Yan Ming terdiam saat ini. Sepertinya dia tidak mau. Tanya si tetua ramuan. Yun Feng tercengang. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Meskipun itu adalah sebuah saran, dia tidak bisa memaksakannya jika Yan Ming tidak mau. Namun sayang sekali dia tidak mengambil posisi ini. Dia tidak akan merasa nyaman jika itu adalah orang lain. Jika kamu tidak mau, katakan saja. Kulanyi sangat marah. Yan Ming melirik dan berdiri, menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Mengapa kamu merekomendasikanku? Apa yang saya miliki yang Anda percayai? Apakah kamu tidak takut aku akan mengganggu dan menghancurkan aliansi ini? Yun Feng tersenyum ringan dan menatap matanya dengan mata hitam jernih. Kamu tidak akan melakukannya. Yan Ming tiba-tiba tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja, jadilah bosnya. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Hati Yun Feng terasa hangat. Terima kasih. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dia tentu bersyukur dia bersedia membantunya. Bibir Yan Ming bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia menelannya. Dia hanya mengangguk dan duduk kembali. Bahkan jika seseorang keberatan dengan usulan Yun Feng, itu tetap ditekan. Aliansi Benua Timur, Benua Barat dan kekuatan Juxing terbentuk. Yun Feng adalah pemimpin tituler, sedangkan Yan Ming adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas segalanya. Aliansi tersebut diberi nama Aliansi Timur dan Barat, namun ini tentunya hanyalah bagian dari seluruh kekuatan gabungan. Aliansi Timur dan Barat baru saja dibentuk. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Yan Ming harus berkeliling benua timur dan barat. Benua dan tangani banyak hal. Yun Feng punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Dengan Yan Ming di sini, dia bisa merasa nyaman. Dia masih harus menemukan benih elemen cahaya. Yun Feng berencana untuk pergi. Tetua ramuan telah kembali ke wilayah tengah bersama Gong Tianxing. Meskipun Gong Tianxing agak enggan, dia hanya bisa melakukan itu. Namun, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Bagaimanapun juga,
Juxing telah bergabung dengan aliansi Timur dan Barat dan dia pasti harus sering bolak-balik. Sehari sebelum mereka pergi, Yan Ming, yang tampak sangat sibuk, menemukan Yun Feng. Bolehkah aku berbicara denganmu sendirian? Yun Feng mengangkat alisnya dan menatap Kulanyi. Meskipun Kulanyi tidak senang, dia mengangguk. Yan Ming memandang Kulanyi. Terima kasih. Itu hanya untuk sementara. Mereka berdua berjalan keluar. Saat ini, bulan sudah berada di langit. Langit berbintang sangat indah. Langit di benua timur sangat biru dan cerah. Langit malam berbeda dari tempat lain dan memiliki pesona yang berbeda. Keduanya memandang langit berbintang dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Setelah sekian lama, Yan Ming berbalik dan melihat ke sisi wajah Yun Feng. Benar-benar, kamu sangat percaya padaku. Yun Feng tersenyum dan berbalik. Lapisan cahaya bulan yang redup menyinari, membuat wajahnya berwarna kabur. Kenapa aku tidak percaya padamu? Yan Ming sedikit terkejut. Lalu, dia terkekeh. Apa alasanmu harus percaya padaku? Yun Feng tidak berdaya. Kenapa kamu harus memikirkan alasannya? Jika aku mempercayaimu, biarlah. Jika aku tidak mempercayaimu, biarlah. Kamu masih polos seperti sebelumnya. Tahukah kamu betapa aku memanfaatkanmu ketika aku menjadikanmu tunanganku saat itu? Yun Feng terkekeh. Benar-benar, Yan Ming tiba-tiba terdiam. Yun Feng, bagaimana kabarmu selama ini? Yun Feng mengerutkan bibirnya. Sangat bagus. Bagaimana denganmu? Yan Ming menarik napas dalam-dalam. Ada semacam perasaan yang menjalar di dadanya. Dia ingin melampiaskannya dan mengatakannya. Jika dia mengatakannya, dia akan bebas dan dia akan bisa lepas dari mimpi itu selamanya. Dia tidak akan merindukannya seperti ini lagi. Namun, bab 1778, Front Aliansi, 5. Aku juga baik-baik saja. Dia menekan semua emosinya. Jadi bagaimana jika dia mengatakannya? Jadi bagaimana jika dia tidak melakukannya? Baiklah, itu bagus. Yun Feng mengangguk. Yan Ming bisa dianggap teman lamanya. Teman-teman lamanya semuanya sangat baik. Benar-benar tidak buruk. Saya tahu Anda akan mencapai hal-hal besar saat itu. Saya benar. Yan Ming tersenyum lembut. Anak haram saat itu kini telah menjadi pemimpin aliansi Timur dan Barat. Identitas saya sebagai anak haram mungkin mencemari lingkaran cahaya Anda. Yun Feng mengerutkan kening. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memilih kelahirannya? Gelar anak haram bukanlah sesuatu yang bisa Anda pilih, tapi Anda bisa mengubah cara hidup Anda. Kamu sudah berubah. Yan Ming tiba-tiba tertawa dan tersenyum sangat bahagia, seolah dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Perasaan yang sangat menyenangkan, seperti yang dia katakan saat itu. Apa yang dia katakan tidak jauh berbeda. Yun Feng, kamu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun, tapi aku telah banyak berubah. Yan Ming diam-diam mengambil satu langkah lebih dekat ke Yun Feng, lalu satu langkah lagi, lalu satu langkah kecil lagi, sampai ujung pakaian mereka bersentuhan dengan lembut. Yan Ming tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. Ini adalah jarak terdekat yang bisa dia dapatkan darinya. Mustahil baginya untuk mendekat. Yan Ming, banyak hal telah berubah setelah bertahun-tahun, tapi kamu masih di sini. Saya sangat senang. Yun Feng tiba-tiba teringat pada Zeran dan merasa sedikit sedih di benaknya. Saya selalu di sini, kata Yan Ming. Yun Feng kembali menatap Yan Ming, yang tiba-tiba mengangkat lengannya dan dengan lembut meletakkannya di rambut Yun Feng. Saat jarinya menyentuh rambut lembut itu, hati Yan Ming bergetar hebat. Dia menarik kembali jarinya dan memegang sehelai daun yang muncul entah dari mana. Yan Ming melangkah mundur. Daun ini ada di rambutmu. Yun Feng tersenyum. Yan Ming berkata, ini sudah larut. Kembalilah, atau Kulanyi akan berpikir. Aku harus pergi juga. Yan Ming, aku masih harus berterima kasih, kata Yun Feng dengan sungguh-sungguh. Yan Ming menghela nafas tak berdaya dan pada akhirnya melambaikan tangannya. Mengerti, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ini akan bagus untuk diriku sendiri. Yun Feng tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak membantunya demi keuntungannya sendiri. Dia mengangguk. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Yan Ming mengangguk dan melihat Yun Feng pergi. Dia tidak meremukkan daun di tangannya sampai dia tidak bisa melihatnya lagi. Jari-jarinya sedikit gemetar. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama hanya karena sentuhan seperti mimpi tadi.
Tuanku, sebuah suara lembut terdengar saat sosok menawan muncul. Wajah Yan Ming menjadi gelap dan dia berbalik. Beraninya kamu menguping. Wanita itu menggigit bibirnya dengan lembut. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Kemarahan di mata Yan Ming tiba-tiba padam. Dia melihat ke suatu tempat di langit dengan linglung dan tiba-tiba merasa bahwa suatu tempat di hatinya kosong. Wanita itu perlahan berjalan mendekat dan berjalan ke sisi Yan Ming. Dia menatapnya dengan hati-hati dan sedih dengan matanya dan berkata dengan suara rendah, "Dia adalah orang yang tidak bisa kamu lupakan, bukan?" Yan Ming tidak mengatakan apapun. Wanita itu berdiri di sampingnya dan menggigit bibir merahnya. Dia juga tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri diam di sana bersama Yan Ming. Pada akhirnya, Yan Ming menghela nafas perlahan dan berbalik. Tidak ada seseorang yang tidak bisa kamu lupakan di dunia ini. Hanya ada orang yang tidak ingin kamu lupakan. Wanita itu tertegun dan langsung terlihat semakin sedih. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa dia lupakan. Hanya ada orang-orang yang tidak ingin dia lupakan. Dia selalu mengandalkannya dan tidak ingin melupakannya. Yan Ming berbalik dan berjalan melewati wanita itu tanpa ekspresi. Beberapa hal harus dikuburkan di lubuk hatinya. Dia lebih suka membiarkannya membusuk dan menjadi bagian dari dirinya daripada membukanya di depan matanya dan melihatnya layu dan menghilang. Keesokan harinya, Yun Feng dan Ku Lanyi pergi. Masih banyak hal yang harus ditangani Yan Ming di Mercenary Union. Saat dia berkata, Yun Feng menyerahkan segalanya padanya. Meskipun dia merasa sedikit bersalah dalam pikirannya, hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Yun Feng dan Ku Lanyi bergegas ke tempat kontes farmasi lagi, berencana untuk mengeksplorasi benih elemen cahaya secara mendalam. Ku Lanyi akhirnya bertanya, apa yang dikatakan Yan Ming malam itu? Yun Feng tertegun sejenak dan terkekeh. Tidak ada apa-apa. Kami hanya bertanya tentang situasi satu sama lain dan tidak banyak bicara. Ku Lanyi mendengus. Feng Feng tidak peka secara emosional. Anak itu menyukainya. Feng Feng. Dalam perjalanannya, dia memiliki setidaknya 3 saingan cinta. Meskipun Ao Ah Jin, Zeran dan Yan Ming semuanya dipukuli olehnya, masih ada orang yang lebih merepotkan lagi. Xuan Yi, anak berkacamata dari Persatuan Pemanggilan, juga dikenal sebagai Ling. Mereka memiliki identitas yang sama dan kekuatan yang serupa. Sikapnya yang unik dan rasa hormatnya terhadap Feng Feng selalu membuat Ku Lanyi tidak nyaman dari lubuk hatinya. Yun Feng melihat ekspresi canggung di wajah Ku Lanyi dan terkekeh. Dia mengeluarkan finger spiritual jade dan meliriknya. Yun Feng langsung tercengang. Titik cahaya berkilauan di finger spiritual jade tidak jauh di depan mereka. Yun Feng bergumam, kenapa dia ada di sini? Bab 1779, Keabadian, 1. Melihat Yun Feng tiba-tiba berhenti, Ku Lanyi merasa agak aneh. Dia mendekat dan melihat, hanya untuk melihat titik cahaya berkedip di finger spiritual jade. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia baru saja memikirkan pria itu ketika pria itu muncul. Orang itu benar-benar hantu yang menghantui. Dia tidak datang dengan niat baik. Dia pasti punya tujuan muncul di sini, kata Ku Lanyi sambil mengerutkan kening. Apa yang dipikirkan keluarga Xuan? Apakah Xuan Yi juga seorang freeloader yang berkeliaran di benua ini? Saya telah memikirkan tujuannya di Serikat Pemanggilan. Apakah kekuatan keluarga Xuan sudah menembus Serikat Pemanggilan? Yun Feng mengerutkan kening. Xuan Yi juga Ling. Dia tidak memberinya perasaan yang kuat. Dia akan selalu terlihat rendah hati dan penuh hormat, menjaga jarak paling nyaman setiap saat. Dia sopan tapi juga dingin. Ini adalah sikap yang diberikan Ling pada Yun Feng. Dia sama-sama ramah dan acuh tak acuh terhadap semua orang. Tentu saja, ceritanya berbeda dengan apa yang dia pikirkan tentang Yun Feng. Ya, yang terbaik adalah menghindarinya kali ini. Yun Feng mengangguk. Orang itu juga berasal dari 4 keluarga kuno, jadi mereka pasti tahu sesuatu tentang peta elemen. Bahkan jika mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh peta ini, mereka tahu betapa berharganya peta itu. Yang terbaik adalah tidak menemuinya saat mencari benih elemen ringan. Akan merepotkan jika bepergian bersamanya. Jika dia ingin memperjuangkannya, itu akan merepotkan. Yun Feng melihat ke arah jari spiritual jade. Dengan finger spiritual jade, dia hanya perlu menghindari rutenya. Keduanya kemudian menghindari rute Xuan Yi dan terus bergerak maju, terus menuju area yang ditentukan. Daerah ini sekarang menjadi perbatasan antara Ofei dan Sengyao. Meski berangsur-angsur sepi,
masih banyak orang yang tinggal di sana. Namun, kota-kota di wilayah tersebut secara bertahap mengalami penurunan. Semakin banyak kota kecil bermunculan. Lagi pula, mereka dulunya berada di wilayah kerajaan Kessia dan jumlah orangnya cukup banyak. Desa-desa kecil dan kota-kota semuanya tersebar. Jelas terlihat bahwa kota-kota besar telah mengalami kemunduran. Yun Feng dan Ku Lanyi tidak bergerak cepat di sepanjang jalan. Mereka tidak yakin tentang lokasi benih elemen cahaya, jadi mereka hanya bisa mencari kelainan apapun. Meski tak menemukan apa-apa, namun mereka merasakan kekesalan warga di kawasan tersebut. Kehancuran kerajaan Kessia menghancurkan tanah air mereka dan mengubah segalanya. Kerajaan-kerajaan mengambil keuntungan. Siapa yang peduli dengan kehidupan warga ini? Keduanya mencari daerah ini dengan hati-hati selama 10 hari. Mereka tidak cepat. Mereka telah mencari di 5 atau 6 desa kecil, namun masih belum ada petunjuk tentang benih elemen cahaya. Elemen Sid kemungkinan besar akan berada di tempat yang tidak terduga. Tergantung pada keberuntungan untuk menemukannya. Ku Lanyi terkekeh. Yun Feng mengangguk. Dia tentu mengerti hal itu. Dia tidak boleh terlalu terburu-buru dalam mencari, atau dia pasti akan melewatkan sesuatu yang penting. Ada desa lain di depan. Saya harap kita bisa mendapatkan informasi yang berguna di sana. Yun Feng terkekeh. Ku Lanyi mengangguk dan mereka berdua berjalan maju bersama. Hari sudah senja. Setiap kali mereka bertemu sebuah kota, mereka berdua akan tinggal selama 2 hingga 3 hari sebelum berangkat. Dalam perjalanannya, mereka berdua mengenakan topeng 1000 bayangan dan berubah menjadi manusia biasa. Ketika mereka tiba di kota, malam tiba dengan samar. Keduanya menemukan tempat tinggal dan berencana pergi ke jalan untuk mencari informasi lebih lanjut keesokan harinya. Begitu mereka membuka pintu dan memasuki lobi hotel, suasana meriah di lobi menjadi sangat antusias. Cuaca semakin dingin saat ini. Semakin banyak orang yang suka berkumpul dan berbicara dengan suara keras, minum bir dengan lebih nyaman. Aula itu sangat bising. Beberapa orang memerah karena minum, dan beberapa lagi sedikit mabuk. Berbagai topik dibahas dengan gembira. Setelah Yun Feng dan Ku Lanyi mendarat, mereka juga duduk di aula dan mendengarkan dengan tenang, berharap mendengar kabar baik. Pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi pada Wang Tua? Ada apa? Saya tahu. Wanitanya, yang akan meninggal, sembuh dari penyakit serius dalam semalam, bukan? Itu benar. Wang Tua memberitahu dunia luar bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik membantunya, tapi saya tahu yang sebenarnya. Semua orang menajamkan telinga mereka dengan rasa ingin tahu. Orang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata secara misterius, karena dia menemukan harta karun. Benda itu bisa menghidupkan kembali orang. Apa? Semua orang kaget. Yun Feng dan Ku Lanyi saling berpandangan. Satu-satunya kekuatan penyembuhan adalah elemen cahaya dan elemen air selain ramuan. Apa yang bisa ditemukan orang tua itu? Wang Tua selalu menjual jamu untuk mencari nafkah. Apakah dia menemukan ramuan berharga? Orang yang mengungkap rahasia itu menggelengkan kepalanya. Jika itu ramuan, mengapa dia begitu tertutup? Saya telah melihat hal itu. Bahkan berkilauan. Berkilau. Bagaimana bisa ada kekuatan penyembuhan seperti itu? Jantung Yun Feng dan Ku Lanyi berdebar kencang. Mungkinkah itu elemen Sid? Itu tidak mungkin. Bagaimana manusia biasa bisa melakukan kontak dengan elemen Sid dan menyerap kekuatannya? Hanya ada satu penjelasan. Itu adalah sesuatu yang dipelihara oleh benih elemen ringan. Karena sudah dipelihara, benih elemen cahaya pasti berada di tempat benda itu digali. Kegembiraan muncul di mata Yun Feng. Lumayan, akhirnya ada beberapa informasi berguna. Dia akan menemukan lelaki tua itu selanjutnya dan menanyakannya dengan jelas. Orang itu masih berbicara. Yun Feng dan Ku Lanyi sudah bangun dan pergi. Mereka berdua keluar dari hotel dan bertanya-tanya. Mereka menemukan lokasi lelaki tua ini. Itu adalah halaman kecil dengan rumah bata yang agak sederhana. Segala jenis tumbuhan bertebaran di halaman. Kebanyakan dari mereka adalah spesies biasa. Jelas sekali bahwa lelaki tua itu tidak menghasilkan banyak uang dengan menjualnya. Rempah. Berbicara tentang jamu, setelah Yun Feng memenangkan kontes farmasi kali ini, hadiah misterius yang diberikan oleh Institut Farmasi memang merupakan jamu yang sangat langka. Itu adalah bahan mentah untuk ramuan tingkat Grandmaster. Dan King berkata bahwa Yun Feng pantas mendapatkannya. Namun, Yun Feng sedikit kecewa. Itu bukanlah ramuan yang disebutkan tuannya.
Keduanya mendekati halaman. Suasana sepi dan sepertinya tidak ada orang di sana. Yun Feng hendak mengatakan sesuatu ketika sesosok tubuh mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Itu adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu sedikit terkejut saat melihat Yun Feng dan Kulanyi. Lalu, dia mengerutkan keningnya dengan keras. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan di sini. Yun Feng mengangkat alisnya. Sepertinya sudah ada seseorang yang pernah ke sini. Orang tua, tahukah kamu apa yang kami inginkan? Kulanyi berkata sambil tersenyum. Wang tua mengertakkan giginya. Lemak itu hanya omong kosong. Keabadian. Kalau saja aku punya benda itu. Bab 1780, Keabadian, 2. Yun Feng berkata, istrimu sakit parah, tetapi pada akhirnya dia sembuh secara ajaib. Ini tidak mungkin palsu. Saya tidak percaya pada keabadian, tapi saya yakin Anda menemukan sesuatu yang membuatnya pulih dengan cepat. Wang tua tercengang. Memang benar, tapi aku hanya menemukan satu. Saya memberikannya kepada wanita saya. Saya tidak memilikinya di sini. Yun Feng terkekeh. Kami di sini bukan untuk menanyakan hal itu padamu. Kami tidak membutuhkan hal itu. Kami bertanya di mana Anda menemukan benda itu. Bisakah Anda memberitahu kami secara detail? Wang tua tertegun lagi dan menatap Yun Feng dengan curiga. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Apakah kamu ingin menggalinya juga? Yun Feng tidak berdaya. Kulanyi berkata, jangan khawatir. Kami tidak akan mencuri bisnis Anda. Jika Anda mau, kami bersedia membayar Anda. Sedikit ejekan muncul di wajah Wang tua. Pembayaran. Apakah Anda ingin memberi saya sesuatu untuk membuat saya berbicara? Kalian berdua bukan orang sederhana, kan? Mengapa? Apakah pembangkit tenaga listrik berhak memandang rendah orang lain? Kamu terlihat sangat superior sehingga aku kesal hanya dengan melihatmu. Keluar dari rumahku. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Ayo pergi. Kemarahan yang tiba-tiba membuat Yun Feng dan lelaki tua itu lengah. Melihat ekspresi marah di wajah lelaki tua itu, Yun Feng menebak. Orang tua, apakah orang yang disebut pembangkit tenaga listrik juga mencarimu? Tentu saja, dia bertingkah seolah dia dewa dan dia bahkan mengancamku. Jika aku tidak memberitahunya, dia akan memberiku pelajaran. Bah, sungguh hal yang tidak tahu malu. Sepertinya seseorang telah mengalahkan kita, bisik Kulanyi. Yun Feng mengerutkan kening. Itu tergantung pada tujuan mereka. Apakah itu hanya keabadian atau elemen Sid? Dengan kekuatan Yun Feng, tentu sangat mudah baginya untuk membuat orang biasa mengutarakan apa yang diinginkannya. Namun, Yun Feng tidak ingin memaksanya dengan kekuatan. Kekuatan di tangannya bukan untuk menindas dan mempermalukan yang lemah. Dia memegang kekuatan di tangannya untuk melindungi dirinya dan teman-temannya, bukan untuk menyakiti mereka. Yun Feng dan Kulanyi saling berpandangan. Mereka akan datang lagi besok. Bahkan jika seseorang mendapatkan beritanya terlebih dahulu, tidak akan mungkin untuk menemukannya dalam semalam. Selain itu, meskipun tujuan sebenarnya mereka adalah elemen Sid, bagaimana bisa begitu mudah menemukannya? Bahkan jika mereka menemukannya, tidak akan mudah untuk menundukkannya. Mereka masih punya waktu. Mereka tidak terburu-buru. Pak Tua, kami akan datang lagi besok. Yun Feng tersenyum ringan. Wang Tua sedikit terkejut. Lalu, dia berkata, lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sudah selesai? Yun Feng berpura-pura tidak mendengar apapun. Keduanya berbalik dan hendak pergi. Jelas ada beberapa aura lagi di udara. Yun Feng dan Kulanyi sedikit mengangkat alis. Apa yang disebut keabadian menarik perhatian para pembunuh. Haruskah mereka membantu atau tidak? Yun Feng terkekeh dan berhenti. Pada saat ini, beberapa bayangan melompat keluar dari samping dan pedang dingin menempel di leher Yun Feng. Kulanyi juga sama. Jangan bergerak, atau kami akan mengambil nyawamu, kata beberapa orang galak itu dengan suara rendah. Bilah dingin itu menempel di kulit hangat mereka. Itu bisa tertanam di kulit mereka dengan sedikit kekuatan. Yun Feng dan Kulanyi mengangkat alis mereka dan berdiri di sana dengan tenang. Kalian berdua cukup patuh. Itu benar. Dua orang menatap Yun Feng dan Kulanyi dengan pisau mereka, sementara tiga lainnya mendekati Wang Tua. Wang Tua segera menjadi cemas dan melangkah mundur, lalu membanting pintu. Dia menempelkan seluruh tubuhnya ke pintu dan tidak berniat membukanya. Mungkin dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia membuka pintu. Tua.
Wang memandang Yun Feng dan Kulanyi dan orang itu tertawa. Apa yang kamu lihat? Keduanya bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menyelamatkanmu sama sekali. Barang lama, keluarkan benda itu dengan patuh dan aku bisa mengampuni nyawamu. Wang tua melirik Yun Feng dan yang lainnya. Jika mereka tidak lemah, bagaimana mereka terlihat berada di bawah belas kasihan orang lain? Selain itu, dia terlalu malu untuk meminta bantuan atas sikapnya terhadap dua orang itu saat itu. Apakah dia benar-benar tidak bisa melarikan diri malam ini? Benda itu sudah digunakan. Tidak ada yang tersisa, kata Wang tua dengan suara gemetar. Tua bangka, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Kamu mau mati. Wang tua menggigil. Tidak ada yang lain. Saya baru saja menemukan sepotong. Itu sudah digunakan. Menggunakannya, itu mudah. Saya pasti akan menemukannya setelah membunuh wanita Anda dan menghancurkan tubuhnya. Hahaha. Apa? Wang tua langsung ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Bibirnya bergetar dan tubuhnya menempel erat di pintu. Yun Feng tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar itu. Untuk mengejar apa yang disebut keabadian, mereka memikirkan cara yang berdarah-darah. Mereka menghancurkan tubuhnya dan mengambil benda itu. Karena benda itu sudah masuk ke dalam tubuhnya, bagaimana mungkin benda itu masih utuh? Orang-orang ini memang orang yang putus asa. Tua bangka, minggir. Wang tua meraih pintu dengan erat. Dia tidak pergi bagaimanapun caranya. Sebuah tangan besar datang dari langit dan hendak membuat tubuhnya terbang dan masuk dengan paksa. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk datang dari tangan. Orang ini berteriak dan melihat sekeliling dengan waspada. Siapa ini? Saudaraku, ada apa? Tidak ada seorang pun di sini. Keempat antek di sekitar semuanya agak bingung. Pemimpin itu mengerutkan keningnya dan melihat sekeliling dengan tegas. Seseorang memang sedang menyerangnya dalam kegelapan saat itu. Dia masih ketakutan dan tidak berani menyerang dengan mudah. Orang tua itu sudah mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa. Bahkan jika kamu menghancurkan tubuhnya, tidak akan ada apa-apa. Sebuah suara yang jelas terdengar saat Yun Feng berbicara. Pemimpin itu tiba-tiba berbalik dengan tatapan mata yang sangat tajam. Dia mengerahkan kekuatan dengan pisau di leher Yun Feng. Diam. Yun Feng mengangkat alisnya. Kau seorang penjahat. Apakah Anda masih ingin mengejar keabadian? Bahkan jika kamu melakukannya, kamu akan menjadi momok dunia dan semua orang akan membunuhmu. Apa katamu? Pemimpinnya sangat marah. Dia melangkah mendekat. Apakah kamu menyerangku secara diam-diam saat itu? Nak, kamu cukup berani. Apakah kamu pikir kamu mampu? Mudah bagiku untuk mengambil nyawamu. Yun Feng terkekeh dan mengangkat sudut mulutnya dengan acuh tak acuh. Benar-benar, kalau begitu cobalah bunuh hidupku. Mata pemimpin itu langsung melotot. Dia melambaikan tangannya dan segera meraih pedang di bawah tangannya, menebas leher Yun Feng. Dasar gadis bodoh. Kamu sedang mendekati kematian. Desir, pisau besar itu melayang di udara, menciptakan hembusan angin gelap. Bilah dingin itu menebas leher ramping Yun Feng. Yun Feng berdiri di sana dan mata hitamnya berkilauan. Dengan suara yang tajam, pisau besar itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Pemimpin itu membelalakkan matanya. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan menatap langsung ke matanya dengan mata hitam jernihnya. Bagaimana kalau aku membuka tubuhmu dan melihatnya? Bab 1781, Keabadian 3. Pergi-pergi. Pemimpin itu segera berteriak ketika beberapa sosok langsung menerkam Yun Feng. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia segera menutup matanya, tidak mampu menyaksikan adegan berdarah itu. Bang, bang, bang. Beberapa sosok mendarat dengan keras di tanah, diikuti keheningan. Wang tua membuka matanya karena ketakutan dan melihat bahwa kelima orang yang putus asa itu semuanya tergeletak di tanah dan tidak lagi bernapas. Mereka sudah mati. Mata hitam Wang tua membelalak. Itu hanya terjadi beberapa detik saja. Mereka mati begitu cepat. Kulanyi berkata dengan suara rendah, mereka hanya berada di tingkat komandan. Lelucon yang luar biasa. Yun Feng melirik beberapa mayat di tanah. Jika dia membiarkan beberapa orang yang putus asa ini pergi, mereka akan menjadi lebih sombong. Cepat atau lambat mereka akan mendapat masalah dengan Wang tua. Untuk menghindari masalah di masa depan, dia akan tetap mengambil nyawa mereka. Bola api muncul di telapak tangan Yun Feng dan langsung terbang ke 5 mayat. Api menelan mereka dan seketika mengubah mereka menjadi abu.
Orang tua, tidak apa-apa. Yun Feng terkekeh. Tentang apa yang disebut keabadian, menurutku kamu harus mencari alasan, atau orang serupa akan mendatangimu. Orang tua itu mengangguk. Yun Feng tersenyum ringan dan berbalik untuk pergi. Orang tua itu berpikir sejenak. Jika bukan karena dia malam ini, dia akan mati di sini. Bukan hanya dia, tapi juga wanitanya. Selain itu, dia bisa menggunakan kekerasan padanya dengan kekuatannya, tapi dia tidak melakukannya. Dia terlihat sangat muda, tapi sikapnya luar biasa. Aku akan memberitahumu di mana aku menemukan benda itu, tapi izinkan aku memberitahumu sebelumnya. Itu hanya suatu kebetulan. Saya tidak dapat menjamin bahwa Anda dapat menemukan saya juga. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Wang tua memberitahu Yun Feng tempat itu. Letaknya di Gunung Juling, yang tidak jauh dari kota. Ada banyak tumbuhan di gunung ini. Ini juga alasan mengapa Wang tua mengumpulkan tumbuhan. Gunung Juling sangat besar. Wang tua hanya berani berkeliaran di daerah terluar saja dan tidak berani masuk lebih dalam, atau dia tidak akan hanya memetik tumbuhan yang sangat biasa. Setelah mengatakan itu, Yun Feng mengucapkan terima kasih dan meninggalkan beberapa ramuan tingkat menengah untuk orang tua itu. Jamu yang terlalu mahal tidak baik untuknya. Hal ini dapat meningkatkan kehidupannya. Orang tua itu sangat terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia mencari di sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Hanya ada sedikit dari apa yang saya temukan saat itu. Di sini, Wang tua menyerahkan benda itu di tangannya kepada Yun Feng. Yun Feng mengambilnya. Itu adalah batu yang sangat kecil, tetapi batu itu sendiri memiliki kilau yang samar. Mata hitam Kulanyi menjadi gelap. Ini adalah elemen ringan. Yun Feng terkejut. Elemen ringan. Batu ini berisi cahaya. Elemen. Hal ini seharusnya menjadi hal yang langka. Saya menggalinya ketika saya melihatnya berkilauan saat itu. Saya mencoba yang terbaik dan menghancurkannya untuk dimakan wanita saya. Saya tidak menyangka dia akan sembuh total keesokan harinya. Tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpan benda ini. Yun Feng mengepalkan batu itu. Terima kasih, Pak Tua. Yun Feng dan Kulanyi meninggalkan kota malam itu dan menuju Gunung Juling. Dalam perjalanan, Yun Feng mengamati batu kecil di tangannya. Kulanyi berkata, batu ini tidak memiliki ciri-ciri mengandung unsur ringan. Pasti dekat dengan sesuatu dan diberi nutrisi seperti ini. Elemen cahaya telah menembusnya. Jadi, benih elemen ringan kemungkinan besar ada di Gunung Juling. Kulanyi mengangguk. Sangat mungkin. Saya harap kita tidak bersukacita dengan sia-sia kali ini. Yun Feng berbisik. Sebuah batu tidak bisa membuktikan apapun. Akan lebih baik jika benih elemen cahaya benar-benar ada di Gunung Juling. Saat fajar menjelang, Yun Feng dan Kulanyi sudah sampai di kaki Gunung Juling. Ada lapisan kabut tipis yang mengelilingi area terluar Gunung Juling. Dilihat dari jauh, tampak seperti surga. Udara di sekitar sangat segar dan menyenangkan. Tidak buruk tinggal di gunung. Semakin dekat mereka ke Gunung Juling, semakin mereka menemukan bahwa kabut tebal tidak bisa tidak berlama-lama di sekitar gunung dan kaki gunung juga menyebar kemana-mana. Begitu mereka berdua mendekati kaki Gunung Juling, samar-samar mereka melihat banyak bayangan hitam, seolah-olah banyak tim berkumpul di sini. Yun Feng mengerutkan kening. Benar saja, berita tentang keabadian menyebar dengan sangat cepat. Banyak kelompok tentara bayaran dan beberapa pakar tingkat dewa datang ke sini. Yun Feng dan Kulanyi melihat situasinya sebentar. Ada kelompok tentara bayaran Ofei dan Seng Yao. Lagi pula, ada lebih dari 20 kelompok tentara bayaran dari berbagai ukuran di perbatasan kedua kerajaan. Setiap kelompok tentara bayaran memiliki lebih dari 20 orang. Ada lebih dari 400 orang berkumpul di kaki Gunung Juling. Ada yang dipekerjakan, dan ada pula yang datang secara sukarela setelah menerima kabar tersebut. Tidak mudah untuk masuk jauh ke dalam Gunung Juling. Jika benih elemen cahaya benar-benar terkubur di sini, tanaman dan binatang ajaib dari segala ukuran di Gunung Juling akan terpengaruh langsung oleh elemen cahaya. Dengan nutrisi elemen cahaya, binatang ajaib di Gunung Juling memiliki kemampuan luar biasa dan vitalitas mereka juga sangat kuat. Bagaimanapun, elemen cahaya memiliki fungsi penyembuhan yang kuat dan bahkan mungkin mengubah tubuh mereka. Kelompok tentara bayaran mengirim begitu banyak orang dengan hati-hati. Di mata manusia, binatang ajaib adalah ras yang sangat kuat. Ada banyak sekali orang. Sepertinya mereka ingin masuk lebih dalam. Kulanyi mengerutkan kening.
Hal ini sedikit banyak akan berdampak pada mereka. Begitu banyak orang yang memasuki gunung pengumpulan spiritual pasti akan membuat khawatir banyak binatang ajaib. Jika mereka masuk lebih dalam, itu mungkin mempengaruhi pencarian elemen Sith. Tidak apa-apa, mereka tidak berani masuk terlalu dalam. Elemen Sith harusnya berada di bagian terdalam. Kita hanya harus terus bergerak maju, kata Yun Feng dengan sedikit kekhawatiran di benaknya. Kelompok tentara bayaran ini bukan satu-satunya yang memasuki gunung pengumpulan spiritual. Ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik. Itu bukan masalah besar bagi kelompok tentara bayaran. Yang benar-benar membuat mereka frustrasi adalah orang-orang kuat itu. Meskipun keduanya berada di tingkat Raja Dewa dan memiliki kekuatan penindasan yang cukup, akan menjadi masalah jika ada terlalu banyak gangguan. Ayo pergi. Keduanya melintas dan sudah memasuki Gunung Juling, melewati lapisan kabut tipis. Keduanya melangkah ke Gunung Juling. Ada tanaman herbal di mana-mana di Gunung Juling, meliputi area yang sangat luas. Ada juga beberapa binatang ajaib tingkat rendah. Keduanya mengeksplorasi lebih dalam dan menemukan bahwa lingkungannya lebih baik. Kulanyi berkata, tidak apa-apa di area terluar, tapi beberapa elemen ringan telah menembus udara sekarang. Meskipun mereka sangat lemah, mereka memang ada. Yun Feng tersenyum. Semakin dalam kita masuk, semakin banyak yang kita dapatkan. Kuharap begitu, bisik Kulanyi dengan santai. Keduanya berjalan maju. Cakupan jamu secara bertahap menurun, namun kadarnya meningkat. Level binatang ajaib juga meningkat, namun tidak satupun dari mereka yang berani melompat keluar dan mengganggu Yun Feng dan Kulanyi. Bagaimanapun, kekuatan mereka memiliki penekanan mutlak. Bab 1782, Keabadian, 4. Keduanya terbang di ketinggian rendah dan melewati hutan. Yun Feng menginjak dahan pohon dan tiba-tiba merasakan sesuatu di bawah kakinya. Tubuhnya langsung berkelebat dan beberapa tiang kayu tiba-tiba melompat dari tanah, menusuknya di langit. Yun Feng melambaikan tangannya dan tiang kayunya patah. Lalu, jaring besar jatuh dari langit. Kulanyi mengangkat tangannya dan jaring besar itu dengan cepat dipotong menjadi dua bagian, jatuh ke tanah. Keduanya melihat hal-hal ini. Ini jelas sebuah jebakan. Ayo cepat, kita hampir sampai. Pancing dengan cepat. Tak lama kemudian, terjadi keributan tidak jauh dari situ. Beberapa suara terengah-engah dengan cepat mendekat, diikuti oleh auman binatang yang memekakkan telinga. Keduanya mengangkat alis. Apakah jebakan ini dibuat untuk menangkap binatang ajaib? Bukankah itu terlalu sederhana? Semak-semak bergerak dan beberapa sosok tiba-tiba muncul. Mereka semua tampak sangat muda. Beberapa anak muda awalnya senang. Ketika mereka melihat Yun Feng dan Kulanyi, mereka jelas terkejut. Melihat jebakan yang hancur total lagi, ekspresi mereka segera berubah. Perangkapnya telah dihancurkan. Seorang gadis berteriak keras. Binatang ajaib di belakangnya telah tiba. Ia mengaum dengan marah dan melompat keluar dari semak-semak, hendak menerkamnya. Yun Feng berdiri di sana. Ketika ia melihat Yun Feng dengan mata binatangnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan binatang ajaib itu lari tanpa menoleh ke belakang. Ini berjalan. Melihat binatang ajaib itu hendak lari, seorang anak laki-laki mengejarnya dan menikamnya dengan pedang panjang. Binatang ajaib tiba-tiba diserang. Ia melambaikan cakarnya yang besar dengan marah dan anak itu tertangkap. Luka berdarah segera muncul di dadanya. Hati-hati, beberapa anak muda segera berlari menghampiri. Binatang ajaib itu meraung dan melihat ke belakang dengan waspada. Melihat Yun Feng masih di sini, ia segera berbalik dan lari tanpa menoleh ke belakang, menghilang seketika. Brengsek, ia masih lolos. Beberapa anak muda mengepung pria yang terluka itu. Itu hanya luka dangkal, tapi area lukanya agak besar. Ini semua salah mereka. Salah satu wanita menatap Yun Feng dan yang lainnya dengan marah. Jika mereka tidak menghancurkan jebakan kita, bagaimana dia bisa lolos? Yun Feng mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun. Dia sudah berencana untuk pergi. Kulanyi memiliki sikap yang sama. Keduanya segera berbalik dan hendak pergi. Beberapa anak muda segera mengepung mereka. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Kulanyi mencibir. Kamu tidak bisa menangkap binatang ajaib tingkat 9 tingkat penguasa. Beberapa anak muda langsung merasa sedikit tidak senang. Jika bukan karena kamu, bagaimana kami tidak bisa menangkap mereka? Yun Feng mengangkat alisnya. Apa menurutmu jebakan ini bisa menangkapnya? Penangkapan kami sempurna. Jika kamu tidak keluar untuk mengacaukan segalanya,
itu sudah menjadi milik kita. Beberapa anak muda semuanya marah. Kalian berdua bahkan menyebabkan orang-orang kami terluka. Yun Feng melirik pria yang terluka itu. Itu hanya luka dangkal. Minggir, Kulanyi agak tidak sabar. Beberapa anak muda segera mengelilinginya dengan lebih erat. Jangan pernah berpikir untuk pergi begitu saja, kecuali kamu memberi kami binatang ajaib. Dan obati lukanya. Wajah Kulanyi menjadi gelap. Yun Feng sedikit mengangkat alisnya. Aliran elemen air telah ditembakkan dan lukanya dengan cepat sembuh. Beberapa anak muda sedikit terkejut. Dia sudah pulih. Adapun binatang ajaib, ini salahmu kalau kamu tidak menangkapnya. Beberapa anak muda segera saling memandang dan memahaminya. Yun Feng dan Kulanyi cukup kuat. Beberapa dari kita semua berada di hadapan Tuhan. Tingkat, mungkin agak sulit bagi kami untuk menangkap sesuatu di kelas 9 tingkat Lord, tapi kemunculan kalian berdua benar-benar merusak rencana kami. Kamu salah. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Beberapa orang ini menyalahkan mereka. Bagaimana jebakan sederhana itu bisa menangkap binatang ajaib tingkat 9 tingkat penguasa? Karena kalian berdua kuat, akan sangat mudah untuk memburu penguasa kelas 9. Yun Feng mengangkat alisnya dengan sedikit kemarahan di matanya. Anda hanya ingin menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan Anda. Pada akhirnya, Anda hanya dapat mencapai apa-apa. Setelah mengatakan itu, Yun Feng dan Kulanyi mengabaikannya dan pergi. Sebagai pembangkit tenaga listrik, mereka bahkan tidak memiliki kesombongan. Sepertinya kita hanya bisa menyalahkan kesialan kita. Sungguh sial. Hei, apa yang kamu tertawakan? Seseorang memandang temannya dengan bingung. Pria muda itu tertawa kecil ketika kilatan cahaya melintas di matanya. Bagaimana kalau kita mengikuti mereka? Ikuti mereka. Apakah kamu bodoh? Mereka jauh lebih kuat dari kita. Kami tidak bisa mengalahkan mereka dalam hal kecepatan. Itu benar. Selain itu, meskipun kita bisa mengikuti mereka, bukankah kita akan ketahuan? Mereka harus melangkah lebih dalam. Kami telah bertemu dengan binatang ajaib tingkat 9 tingkat penguasa di sini. Akan ada binatang ajaib tingkat tinggi lebih jauh lagi. Bukankah kita akan mati? Saya telah melampirkan sesuatu pada mereka. Kami tidak akan kehilangan mereka. Mari kita ikuti mereka dari jauh. Karena mereka adalah pembangkit tenaga listrik, mereka pasti mempunyai tujuan untuk memasuki Gunung Juling. Bukankah lebih baik jika kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan pertemuan besar yang tidak disengaja? Beberapa dari mereka memulai diskusi yang intens. Pemuda yang terluka itu tidak berkata apa-apa. Setelah berdiskusi lama, semua orang memandang pemuda itu. Jelas sekali bahwa dia adalah tulang punggung di sini. Anda yang membuat keputusan. Pemuda yang terluka itu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, jika kita mengikuti mereka, kita memang akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja, tapi kita tidak cukup kuat untuk masuk lebih dalam. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik, jadi mereka pasti bisa, tapi kita tidak. Meskipun kita bisa mengikuti mereka sepanjang jalan, tidak ada yang akan melindungi kita. Jika kita kehilangan nyawa di tengah jalan, keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Namun, kami akan kehilangan peluang besar. Semua orang diam. Memang itulah yang terjadi. Pertemuan yang tidak disengaja akan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi ada banyak bahaya. Mereka mungkin membayar dengan nyawa mereka. Pada saat ini, akan sangat bagus jika sebuah kelompok besar bersedia membawa kita maju. Ya, kalau saja itu masalahnya. Beberapa anak muda saling memandang dan memahami bahwa meskipun mereka ingin mengikuti mereka, mereka tidak ingin kehilangan nyawa. Mereka seharusnya mencari kesempatan untuk melanjutkan apa yang mereka lakukan saat itu, tapi mereka sedikit banyak merasa enggan dalam pikiran mereka. Teman-teman, apa yang kamu lakukan? Sesosok perlahan datang. Dia memiliki tubuh langsing, wajah tampan dan sepasang kacamata emas di pangkal hidungnya. Dia mengenakan pakaian yang rapi. Ditambah dengan senyuman rendah hati di sudut mulutnya sepanjang waktu, dia memberikan rasa kesopanan dan jarak kepada orang-orang. Kata, Bab 1783, Keabadian, 5. Pemuda yang terluka itu mengerutkan kening dan memandang orang di depannya. Apakah kamu dari serikat pemanggil? Pria itu mendorong kacamata di hidungnya dengan jari rampingnya dan tersenyum ringan. Kamu bukan pemanggil. Anda tahu saya. Meskipun aku bukan pemanggil, aku bertemu denganmu secara kebetulan di sekolah Dewa Perang,
kata pemuda yang terluka dengan harapan yang sudah menyala di matanya. Beberapa anak muda ini semuanya adalah siswa sekolah Dewa Perang Kerajaan Sengyao. Ling terkekeh. Jadi begitu, apakah kalian membentuk tim untuk berlatih? Itu saja, Anda hanya bisa berkembang melalui pelatihan. Ling tersenyum dan mengangguk setuju. Saat ini, salah satu dari mereka berkata dengan penuh semangat, bisakah dia mengejar kita? Yang lain langsung bersemangat setelah mendengar itu. Itu benar, orang dari serikat pemanggilan pasti sangat kuat. Meskipun dia terlihat lemah, itu seharusnya hanya terlihat dari luar saja. Beberapa dari mereka melihat cincin hijau di tangan Ling dan hati mereka memanas. Dia adalah seorang pemanggil. Pemuda yang terluka itu berkata, saya ingin tahu, apakah Anda dapat membawa kami mengejar 2 orang? Ling mengangkat alisnya. 2 orang, musuhmu. Tidak, 2 pembangkit tenaga listrik, kami bertemu mereka saat itu. Mereka masuk lebih dalam. Kami pikir kami mungkin menemukan sesuatu jika kami mengikuti mereka. Ling tersenyum ringan setelah mendengar itu. Jadi begitu, berada bersama pembangkit tenaga listrik sedikit banyak akan bermanfaat. Pertemuan yang tidak disengaja mungkin terjadi. Namun, karena mereka adalah pembangkit tenaga listrik, bagaimana kamu bisa mengejar ketinggalan? Jangan khawatir tentang itu. Kami bisa melacak keberadaan mereka, tapi, kami tidak berani terlalu jauh dengan kekuatan kami. Ling mendorong kacamata di hidungnya. Aku tidak tahu. Orang macam apa yang merupakan 2 pembangkit tenaga listrik itu? Begitu mereka mengetahuinya, tidak akan mudah bagimu untuk melarikan diri tanpa cedera. Seorang pria dan seorang wanita. Meskipun mereka agak kedinginan, mereka seharusnya bukanlah orang yang menyerang dengan santai. Selain itu, kami hanya akan mengikuti mereka dari jauh dan tidak akan terlalu dekat. Seorang pria dan seorang wanita. Ling bergumam ketika sudut mulutnya melengkung. Kacamatanya tiba-tiba berkilauan. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke depan. Itu hebat. Pemuda yang terluka itu tersenyum bahagia. Yang lainnya juga bersemangat. Ling mengerutkan bibirnya dan tersenyum lembut. Serikat pemanggilan memiliki kontak dengan sekolah Dewa Perang dari 3 kerajaan. Kita berhak membantu jika kita bertemu di sini. Terima kasih. Ayo pergi. Pemuda yang terluka itu merasa senang. Beberapa anak muda semuanya tampak bersemangat untuk mencoba. Ling terkekeh. Tentu, ayo pergi. Yun Feng, yang telah bergerak maju, tiba-tiba mengencangkan tubuhnya dan tanpa sadar melihat ke belakang. Ku Lanyi mengerutkan kening. Apa yang salah? Yun Feng mengerutkan kening. Aku merasa seperti, seseorang mengejar kita dari belakang. Ku Lanyi bingung. Keduanya berhenti dan mencari dengan cermat, tetapi tidak menemukan apapun. Apakah ini ilusi? Ku Lanyi mengangkat alisnya. Yun Feng mengerutkan kening, seolah dia memiliki indera keenam. Perasaan dikejar-kejar masih melekat di benaknya untuk waktu yang lama. Demi kehati-hatian, Yun Feng mengeluarkan finger spiritual jade. Melihat gerakannya, Ku Lanyi berkata, apakah kamu khawatir dia ada di sini juga? Yun Feng mengangguk, tetapi finger spiritual jade tidak menunjukkan apapun. Hanya karena tidak menunjukkan apa-apa bukan berarti Ling tidak ada di sini. Dia mungkin tidak berada di area yang dicakup oleh finger spiritual jade. Jika dia benar-benar ada di sini, kita tidak bisa bertemu dengannya, kata Ku Lanyi. Rutenya berbeda. Akan aneh jika kita bertemu dengannya. Yun Feng terkekeh dan menyingkirkan finger spiritual jade. Kamu benar, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ayo pergi. Keduanya terus bergerak maju. Di kejauhan, sekelompok orang juga berhenti. Mereka tiba-tiba berhenti. Apakah kita sudah ketahuan? Ling tersenyum ringan. Nona muda Yun, kamu masih sangat berhati-hati. Melihat Yun Feng terus bergerak maju, beberapa anak muda itu segera menghela nafas lega. Ling menatap mereka dalam diam. Jika beberapa orang ini masuk lebih dalam, cepat atau lambat hal itu akan merusak segalanya. Lebih baik singkirkan mereka dulu, karena dia sudah mengetahui keberadaannya, dia tidak takut dia tidak bisa mengikutinya. Dia melirik hutan di sekitarnya. Jika bukan karena dia, beberapa orang ini pasti sudah ditelan oleh binatang ajaib di sepanjang jalan. Bagaimana mereka bisa seberuntung itu? Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menyelidiki suatu tempat di hutan dengan kekuatan mentalnya. Raungan binatang ajaib tiba-tiba terdengar. Itu adalah binatang ajaib. Ekspresi beberapa anak muda langsung berubah drastis. Mereka sangat berhati-hati sepanjang perjalanan.
Bagaimana mereka memprovokasi binatang ajaib? Dia mengayunkan tangannya lagi dan menebas dengan kekuatan mentalnya. Raungan binatang ajaib datang lagi, kali ini disertai dengan langkah kaki yang terengah-engah dan cepat. Itu datang. Beberapa anak muda segera gemetar dan segera berkumpul di belakang Ling. Mereka melihat sekeliling dengan panik. Benar saja, sesosok tubuh besar telah keluar dari kedalaman hutan setelah beberapa saat. Mengaum, manusia datang ke rumah kita. Sepasang mata binatang berwarna oranye menatap Ling dan beberapa anak muda dengan tegas. Aura kuat dari binatang ajaib datang dan beberapa anak muda menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tepatnya mereka mengkhawatirkannya? Kalian pergi dulu. Aku akan memblokirnya. Untungnya, tempat ini tidak terlalu dalam. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk melarikan diri dengan cepat. Ling berdiri di depan beberapa anak muda dan memberi instruksi dengan cepat tanpa menoleh ke belakang. Beberapa anak muda segera mengangguk. Ling, bagaimana denganmu? Ling terkekeh. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Kamu harus keluar dulu, atau kamu akan menggangguku. Pemuda yang terluka itu segera berkata, ayo pergi. Beberapa anak muda berbalik dan segera melarikan diri. Melihat itu, binatang ajaib itu meraung dan menerkam mereka. Mata hitam Ling berkilau dan dia memutar tubuhnya sedikit ke samping, membiarkan separuh tubuh binatang ajaib itu lewat. Cakar besar binatang ajaib menyapu. Ling membuka tangannya dengan cerdik dan mengirimkan sedikit kekuatan mentalnya. Cakar besar itu menyimpang, tetapi kekuatannya terayun. Sesosok jatuh ke tanah dan segera bangkit. Beberapa anak muda semuanya berlari dengan putus asa. Kehidupan mereka lebih penting saat ini. Adapun pertemuan kebetulan itu, mereka tidak menginginkannya. Kamu ingin melarikan diri. Binatang ajaib itu meraung dan hendak terus mengejar. Ling maju dan melawannya. Dia mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik. Dia tidak menarik tangannya sampai beberapa anak muda itu sudah lari jauh. Manusia, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Mata binatang itu melebar. Ia berhenti mengejar beberapa anak muda itu dan malah menerkam Ling sendiri. Tubuh rampingnya berdiri di tempat sambil mendorong kacamata di pangkal hidungnya dengan lembut menggunakan jarinya. Cahaya gelap melintas melalui mata hitam di balik kacamata. Tubuh besar binatang ajaib sudah dekat dengannya dan bayangan besar menutupinya.